menjalani kehidupan sebagai seorang single mother, Sarwenda tan rupanya baru mengetahui jika ada sakit kista yang ditemukan di kepala. Hal ini sempat membuatnya stres, tapi karena harus berjuang demi melanjutkan hidup, Sarwenda memilih tetap tenang meski kista yang ditemukan di batang otaknya selalu ada kemungkinan untuk tumbuh membesar. Tapi apa yang membuat Sarwenda tak ingin jalani operasi? Kemarin cek kista aku, kan ada kista di batang otak, jadi habis ngecek juga dulu, terus ngecek juga kayak ngecek kesehatan lah gitu. So far untungnya nggak ada yang bertambah. Kan kalau misalnya itu kan yang penting kata dokter itu kalau mengecil itu ya berarti kalau mengecil ya bersyukur. Yang penting jangan membesar aja gitu. Kalau udah tetap aja dia di situ ya udah biarkan gitu. Karena kan kalau misalnya emang harus ditindakan operasi gitu, itu resikonya juga kayak 50-50. Jadi lebih baik kayak ya kalau bisa hidup bersamaan dengan baik ya udah. Idap sakit kista di otak, Sarwenda pun mengakui bahwasannya jika sedang banyak pikiran atau stres, maka sakitnya pun kambuh. Ia pun diminta dokter untuk tak banyak pikiran. Kadang itu justru aku cek, kenapa bisa cek itu karena sering migran gitu, kayak migran terus gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi banyak pikiran atau apa gitu, itu tuh dia migran terus gitu. Karena emang bener-bener dia strukturnya di batang otak. Jadi kalau kata dokter jangan kebanyakan mikir, jangan stres, pasti kayak gitu ya. Terus ya mencari caranya untuk ya relax, bahagia gitu. Masih kadang-kadang gitu. Makanya perlu dicek ya tiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi tahu dia ukurannya, size-nya itu gimana gitu. Salah satu cara menjaga mood bagi Sarwenda agar tetap happy, yaitu perawatan. Sarwenda yang mengaku seorang introvert dan lebih suka menyendiri, memang merasa bahagia jika sedang perawatan. Seperti salah satunya adalah perawatan kecantikan. Sebagaimana diketahui, belum lama ini Sarwenda pun menjalani operasi plastik di Korea untuk mengencangkan wajah serta mengangkat kantung mata. Sarwenda pun sangat puas dengan hasilnya, lantaran kelihatan kian natural. Tapi benarkah Sarwenda ingin segera kembali naik meja operasi untuk menyempurnakan bagian jidat? Malah kayaknya lemaknya ini deh, ternyata kemarin lemaknya kayak, karena kan tergantung ya, lemaknya kan dari lemak tubuh sendiri. Nah, kondisi lemaknya dari tubuh kan juga nggak begitu banyak. Jadi yang dimasukin juga nggak begitu bisa banyak kan, sesuai dengan lemaknya gitu. Jadi kayaknya harus menaikkan dulu gitu ya. Kemarin sih udah mendingan kan gitu. Tapi menurut aku yang di jidat itu kayak masih kurang lemaknya gitu. Karena kan dia juga karena itu lemak, ada yang bisa tetap di tubuh kita, atau dia malah ya udah ikut kayak kita lagi kurusan, dia ikut kurusan juga gitu. Nah jadi ya emang kalau misalnya orang fat graft biasanya ada yang namanya tahapan retouch gitu. Tapi sebelum retouch kan kita harus memastikan lemak di tubuh kita ada lagi kayak bisa dipindahin gitu kan. Iya kemarin kan ada di jidat, tapi kayaknya di jidat lemaknya dia kan ada 40 atau 60% dia hilang gitu ya kan. Jadi ya kayaknya mungkin atau nanti lihat dulu lah gitu, karena kan juga nggak tahu yang bagian mana yang bisa dipindahin. Kayaknya so far sih belum bisa gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja, yang penting keluhannya udah terselesaikan. Sementara itu, menanti perayaan Imlek, Sarwenda yang mengaku berasal dari keluarga yang masih sangat menjaga tradisi Tionghoa, siap merayakan Imlek bersama dengan keluarga.
Acara makan bersama pun telah direncanakan dan ibunda dari Onyo, Thalia, dan Tania ini pun berharap perayaan Imlek dapat mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya sendiri. Iya, pastinya malam makan sama orang tua harus. Kalau nggak ntar orang tua aku ini, katakan orang tua aku main Chinese toto ya, masih tradisi banget gitu. Jadi makan sama keluarga, terus udah kayak gitu. Besokannya juga ada makan gitu. Tapi habis itu syuting sama anak-anak, udah syutingan gitu. Keluarga makan-makan ya? Iya, makan-makan karena kan banyak. Kadang tuh kita satu keluarga, cuman belum tentu kita bisa ketemuan terus kan, karena kan posisinya sibuk kerja masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya lagi tradisi Imlek ini, selain bagi-bagi ampal, ya ngeliat barongsai, kumpul sama keluarga. Bakal ada perayaan di rumah atau keluar? Di rumah aja. Soalnya habis itu aku ada syuting lagi sama anak-anak lagi gitu. Kita berharap kondisi fisik dan juga mental dari seorang Sarwende bisa tetap terjaga. Karena kita juga yakin bahwa apapun yang akan terjadi ke depannya, bahwa tentu saja kita harus berusahakan sebagai umat manusia. Dan jangan lupa bahwa ada anak-anak yang pastinya juga mengharapkan kesehatan yang sempurna dari sang ibunda tercinta. Amin, banyak doa ya pastinya. Nah, berikutnya yang juga kayaknya berdoa begitu ya untuk jodohnya nanti untuk datang. Ini kita bicara mengenai Ariel Tatum yang dia mengatakan nih kalau ngomongin soal pria atau jodoh gitu ya, dia tuh mengutamakan pria yang koneksinya tuh kenceng gitu. Oh wow. Ya, mungkin kalau ngobrol cocok dibandingkan pria yang ganteng. Bener sih, setuju sih. Jadi cari pasangan apa cari wifi sih, cari yang koneksinya kuat ya. Jadi kalau ngomongin soal Ariel Tatum, dia lebih memilih pasangan yang tentunya kalau dia bilang berkepribadian dibandingkan yang punya tampang. Iya dong, mobil pribadi, rumah pribadi, rekening pribadi, kapal pesiar pribadi, semuanya serba pribadi kan. Kapal pesiar ya. Wow, muluk-muluk sekali. Tapi ya udah, nanti kita lihat ya kriterianya seperti apa. Siapa tahu Anda masuk di dalamnya. Why not? Why not? Tapi kita akan lihat juga nih baby Isa yang gemes banget kan, udah punya adik dan katanya tuh membuat sang ibu nih kita Willy tuh kagum melihat dia berinteraksi bersama dengan adiknya. Dan kita juga akan lihat informasi dari Vincent ketika ditanya sama Jedar, lebih pilih mana, perempuan yang jago masak atau jago dandan? Pilihannya adalah jago dandan. Tepat sekali ya, karena kalau misalnya cari yang jago masak sudah banyak pastinya, dan perempuan tidak harus jago masak. Ingat, kalau Anda juga sedang mencari perempuan yang jago masak atau jago pijat, pilihlah yang jago pijat supaya suami tidak pijat di luar. Informasi selengkapnya di Surplus News. Emang iya? Ariel Tatum kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan yang dirinya ungkap mengenai kriteria pria idamannya. Dikenal dengan paras cantiknya, Ariel mengungkapkan bahwa bagi dirinya, kepribadian seorang pria jauh lebih penting daripada sekedar penampilan fisik. Ariel menegaskan bahwa standar apapun pria, jika diajak ngobrol tidak nyambung, maka pesona fisiknya akan langsung luntur. Bagi Ariel, kualitas diri dan kesamaan frekuensi dalam berkomunikasi jauh lebih menentukan dalam membangun hubungan yang baik. Pandangan yang menunjukkan bahwa keindahan sejati bagi seorang Ariel Tatum terletak pada kepribadian seseorang, bukan hanya penampilannya semata. Aku sih selalu mengutamakan kepribadian ya. Maksud aku selalu percaya kayak orang seganteng apapun, kalau misalnya diajak ngobrol nggak nyambung, nggak ada koneksinya, nggak bisa bersinergi sama kita, ya pada akhirnya gantengnya luntur nggak sih? Menjadi seorang kakak di usia 2 tahun tentu menjadi tantangan tersendiri bagi baby Isa dan juga orang tuanya, Nikita Willy dan Indra Priawan. Kehadiran adik baru seringkali membuat orang tua khawatir, takut jika sang kakak merasa cemburu dengan perhatian yang terfokus pada bayi yang baru lahir.
Namun kekhawatiran tersebut tak terbukti pada Isa. Meskipun usianya masih sangat muda, Isa ternyata sangat menyayangi adiknya. Bahkan Isa dengan penuh semangat mengajak sang adik untuk bermain saat mereka berada di taman bermain, memperlihatkan kasih sayang yang luar biasa meski usianya masih belia. Surprisingly dia sayang banget sama adiknya ya. Dia selalu pengen kalau dia lagi main di playground, tolong dong anterin Dudung ke sini. Iya, namanya tetap Dudung. Dia tetap memanggil adiknya itu Dudung. Kita udah bilang namanya tuh Nail, panggilnya Nail ya. Iya, tapi kan namanya Nail Dudung gitu. Jadi nama panjangnya bukan Nail Idris, Nail Dudung. Sulit rasanya bagi Vincent Verhaeghe untuk berpura-pura, apalagi bersilat lidah sekalipun itu di depan sang istri tercinta. Baginya, kejujuran yang pahit lebih baik daripada kebohongan yang manis. Seperti misalnya ketika Jedar bertanya tentang pilih wanita yang pintar masak atau pintar berdandan. Vincent langsung spontan memilih yang pintar berdandan. Sontak jawaban itu membuat Jedar tertegun. Melihat reaksi sang istri, alih-alih menjawab, Vincent justru bertanya balik. Di antara dua pilihan tadi, Jedar masuk pilihan yang mana? Jedar pun mengakui bahwa dirinya masuk dalam golongan wanita pintar dandan dan pintar masak. Sontak, Vincent pun menambahkan bahwa sang istri hanya memasak bila moodnya lagi baik. Begitupun ia hanya akan fokus berdandan andaikan sedang bad mood. Waktu PDKT kamu tuh apa aja kamu makan kalau aku masak? PDKT sekarang nggak bakalan bisa masuk. Pasti aku bakalan ngomong, all my respect but I cannot eat this. Pasti gitu. Tapi kamu suka cewek yang bisa masak apa cewek yang pintar dandan? Berdandan. Kalau pintar dandan berarti kan waste money beli makeup. Aku balikin pertanyaannya, kamu pintar masak atau pintar dandan? Dua-duanya. Nah, enak aja. Ya kan? Iya. Kalau kamu lagi moodnya bagus, masak. Kalau lagi nggak bagus dandan. Ya. Tapi emang bener loh, cewek kalau moodnya lagi nggak bagus, kalian mendingan dandan. Jadi kan mood kalian nggak bagus tuh. Tapi kalau kalian dandan, kalian lihat di kalian di kaca tambah cantik, kalian akan lebih happy. Tapi kalau buat saya secara pribadi, saya lebih suka perempuan yang jago masak ya. Oh, ya? Karena kalau ngomongin soal dandan itu bisa belajar. Masak juga sebetulnya bisa belajar, tapi jangan lupa beauty can preach atau kita paham betul bahwa kecantikan ini lambat laun juga kan bisa menghilang dengan sendirinya. Iya sih, tapi banyak yang bilang tuh sebenarnya the key